Trauma duifungsi versus frustrasi, Parcok, dilema rakyat terhadap militer, oleh Nazarudin. Perdebatan mengenai posisi TNI dalam panggung politik kembali mencuat. Isu revisi Undang-Undang TNI, perwira aktif yang menduduki jabatan sipil, hingga rumor skenario demonstrasi rusuh menuju darurat militer telah memecah opini publik. Tempo bahkan melaporkan bahwa draft peraturan darurat militer telah disodorkan ke Presiden Prabowo, menambah kegelisahan masyarakat sipil. Kekhawatiran kalangan sipil, bagi mahasiswa, aktivis, akademisi dan pengamat, manuver TNI ini mengingatkan pada trauma lama, kembalinya duifungsi. Pengalaman Orde Baru menunjukkan betapa tentara ketika diberi ruang di panggung sipil akan meluas pengaruhnya ke parlemen, kementerian, bahkan ruang-ruang kecil kehidupan warga. Bagi mereka, demokrasi yang rapuh bisa runtuh seketika bila militer kembali menguasai arena politik. Harapan pada TNI. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat justru memandang kehadiran TNI sebagai kebutuhan mendesak. Argumen mereka sederhana, 10 tahun pemerintahan Jokowi meninggalkan kerusakan serius, hukum yang kehilangan wibawa, korupsi yang tak terkendali, utang negara yang membengkak, kemiskinan yang meningkat, dan polisi yang hancur kredibilitasnya. Disinilah istilah, Parcok, Partai Coklat muncul. Bukan menunjuk polisi sebagai institusi, tetapi jejaring oknum yang dinilai membentuk partai dalam negara demi mengamankan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Banyak percakapan di media sosial menyebut bahwa polisi selama pemerintahan Jokowi justru menjadi pemain politik yang lebih berbahaya dibanding TNI. Bagi kalangan ini, TNI dibutuhkan sebagai penyeimbang, Parcok, yang terlalu kuat. Mereka menilai hanya disiplin militer yang bisa membongkar oligarki bercokol, sekaligus mengembalikan wibawa negara. Antara trauma dan frustrasi, dua narasi besar ini memperlihatkan paradoks yang khas Indonesia, rakyat takut pada militer, tetapi juga menggantungkan harapan pada militer. Trauma duifungsi belum pulih, tetapi kekecewaan terhadap institusi sipil begitu besar hingga sebagian orang rela membuka kembali pintu bagi militer. Fenomena ini pada dasarnya adalah cermin dari kegagalan konsolidasi demokrasi. Ketika partai politik gagal berfungsi sebagai penyalur aspirasi, parlemen sibuk menjadi pasar transaksi, dan polisi terjebak dalam logika Parcok, masyarakat kehilangan rujukan sipil yang bisa dipercaya. Akibatnya, militer kembali dipandang sebagai penyelamat terakhir. Jalan yang perlu dijaga, namun, membiarkan TNI mengambil alih ruang sipil adalah langkah mundur. Negara modern seharusnya berdiri di atas supremasi hukum, bukan disiplin senjata. Tantangannya bukan sekadar menahan TNI agar tidak kembali ke panggung politik, melainkan juga membenahi institusi sipil yang sudah terlanjur bobrok.